Waktunya untuk cara mudah berbahasa Jepang dari NHK World Japan. Saya Mika Velma. Dan saya Sigit Purnomo. Hari ini kami hadirkan pelajaran 2 yang mengulas tentang cara memperkenalkan diri Anda. Dalam sandiwara singkat sebelumnya, Tam, seorang mahasiswi asing dari Vietnam, tengah mencari rumah harusan, tempat di mana ia akan menetap selama berada di Jepang. Dua penghuni rumah harusan, Kaito dan Mia, kebetulan tengah melintas. Mereka menunjukkan arah kepada Tam. Sekarang, mari kita ikuti sandiwara singkat pelajaran 2. Tadaima. ハルさん、新しい住人が着きましたよ。はーい。ようこそいらっしゃいました。え、ロボット？そう、大家のハルさんです。はじめまして、タムです。学生です。よろしくお願いします。Mari kita bahas percakapannya satu persatu. Mia, wanita yang menunjukkan arah jalan ke rumah harusan, mengucapkan sesuatu di depan pintu. Tadaima. Saya pulang. Kaito kemudian menambahkannya dengan, ハルさん、新しい住人が着きましたよ。 Harusang, penghuni baru sudah tiba. lalu ada suara dari dalam yang menjawab. Hai. Ya. Saat Tam dan yang lainnya memasuki ruang tamu, sesosok robot di meja mulai berbicara. Bentuknya seperti boneka tradisional Jepang kokeshi. Boneka kokeshi terbuat dari kayu dengan wajah bundar dan tubuh seperti tabung. Youkoso irashaimashita. Selamat datang. Tam terkejut dan mengatakan, Robot? Robot? Kaito menjawab, そう、大家のハルさんです。 Betul, ini pemilik rumah, Harusang. Tam pun memperkenalkan diri. Hajimemashite. Halo, salam kenal. Tamu desu. Gakusei desu. Saya Tam, saya mahasiswi. Yoroshiku onegaishimasu. Senang bertemu dengan kamu. Pemilik rumah ini adalah robot berbentuk kokeshi. Robot ini namanya Harusang dan selalu memperhatikan para penghuni dari meja di ruang tamu. Ia memiliki banyak petuah. Kita akan mengetahuinya seiring dengan berjalannya waktu. Ungkapan kunci hari ini adalah, saya Tam, saya mahasiswi. Tamu desu. Gakusei desu. Jika Anda mempelajari pola ini, Anda bisa mengatakan nama dan pekerjaan Anda saat memperkenalkan diri. Poin hari ini. Saat menyebutkan nama dan pekerjaan Anda, tambahkan Desu. setelah kata benda, guna menjadikannya sebagai ungkapan. Setelah nama Tamu. tambahkan Desu. untuk membuat ungkapan Tamu desu. saya Tam. Dan setelah mahasiswi, Gakusei. tambahkan Desu. untuk membuat ungkapan Gakusei desu. saya mahasiswi. Tunggu sebentar, bukankah harus menggunakan kata yang merujuk pada subjek saya? Tidak perlu. Jika topik atau subjeknya sudah jelas di dalam konteksnya, maka seringkali dihilangkan. Dalam ungkapan hari ini, subjeknya sudah jelas, saya. Jadi dengan menghilangkannya, akan terdengar lebih alami. Baik, sekarang giliran Anda para pendengar, dengarkan dan ulangi ucapannya. Huruf vokal U dalam su di desu terdengar senyap, jadi pengucapannya seperti des. Tamu desu. Gakusei desu. Berikutnya, dengarkan contoh perkenalan diri dalam percakapan. Hajimemashite. Anna desu. Gakusei desu. はじめまして、鈴木です。 Kita bahas satu persatu. はじめまして。Anna desu. Gakusei desu. Halo, salam kenal. Saya Anna, saya mahasiswi. はじめまして。 Adalah ucapan salam yang digunakan saat bertemu seseorang untuk pertama kalinya. はじめまして、鈴木です。
Senang bertemu dengan Anda. Saya Suzuki. Suzuki adalah nama keluarga. Di Jepang, biasanya menggunakan nama keluarga saat memperkenalkan diri. Apakah Anda mengerti? Sekarang dengarkan dan ulangi pengucapannya. はじめまして。アンナです。学生です。はじめまして。アンナです。学生です。はじめまして。アンナです。学生です。Silakan Anda mencoba memperkenalkan diri. Bayangkan, nama Anda adalah Thomas. トーマス。トーマス。 Katakan, saya Thomas, dalam bahasa Jepang. トーマスです。 Jika Anda seorang karyawan perusahaan, bahasa Jepangnya adalah 会社員。会社員。 Nah, sekarang coba katakan saya karyawan dalam bahasa Jepang. 会社員です。 Bayangkan kalau Anda adalah Thomas dan memperkenalkan diri dengan menambahkan halo, salam kenal. はじめまして。 Silakan coba. はじめまして。トーマスです。会社員です。はじめまして。トーマスです。会社員です。 Bonus ungkapan hari ini berasal dari apa yang disampaikan oleh Tam. Harap diingat ya ungkapannya ini. よろしくお願いします。よろしくお願いします。 Jika digunakan di awal pertemuan, memiliki makna seperti senang bertemu dengan kamu. Bisa juga disampaikan kepada seseorang yang akan membantu kamu. Sekarang giliran Anda, dengarkan dan ulangi pengucapannya. よろしくお願いします。 Mari dengarkan sandiwara singkatnya sekali lagi. Perhatikan dengan seksama bagian ketika Tam memperkenalkan diri. ただいま。ハルさん、新しい住人がつきましたよ。はーい。ようこそいらっしゃいました。え、ロボット？そう、大家のハルさんです。はじめまして、タムです。学生です。よろしくお願いします。 Bahasa Jepang memiliki 3 karakter abjad kan ya? Kanji, hiragana, dan katakana. Betul, awalnya tidak ada huruf lain, hanya menggunakan kanji Cina. Huruf fonetik hiragana dan katakana dibuat dari kanji. Oh begitu ya? Iya, hampir semua kata menggunakan hiragana. Sementara katakana digunakan untuk menulis kata serapan dan nama orang dari bahasa asing. Lalu bagaimana dengan penggunaan kanji? Kanji digunakan untuk mengungkapkan gagasan besar yang bermakna sesuatu. Jadi, dengan hanya melihat bentuknya, kita bisa memahami artinya. Di Jepang, anak-anak belajar kanji sedikit demi sedikit. Sekian cara mudah berbahasa Jepang hari ini. Sayonara!